Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita bakal ngebahas gadget yang sedikit di luar kebiasaan, tapi menarik banget. Yaitu mikrofon clip-on wireless BlinkMe dari Saramonic. Ini salah satu jenis mikrofon yang praktis ya. Bisa buat vlogging, reportase, maupun rekaman di studio karena bisa ditempelkan di pakaian sehingga dekat dengan sumber suara. Cukup tempel aja dan kita pun bisa bebas bergerak, nggak ribet dengan kabel dan lain-lain. Bedanya dengan mikrofon-mikrofon clip-on wireless lain, Saramonic BlinkMe dilengkapi dengan layar sentuh berbentuk bundar di kedua transmitternya, serta turut datang dengan fitur-fitur yang handy banget, baik untuk merekam dengan kamera dedicated maupun dengan smartphone. Nah, langsung aja kita lihat seperti apa dan kita dengarkan mikrofonnya. Keseluruhan video ini direkam dengan menggunakan BlinkMe, jadi kalian bisa langsung menilai sendiri seperti apa kualitas audionya. Pertama-tama kita lihat dulu kelengkapan aksesorinya nih. Boxnya gede juga ya, Saramonic BlinkMe. Kebetulan unit sampel yang dikirim ke gua datang dalam hard case yang ukurannya juga gede dan terkesan agak lebay ya, terutama karena mic-nya sendiri kecil, nggak besar. Tapi jangan khawatir karena mikrofon Saramonic BlinkMe yang bisa dibeli di pasaran nantinya akan datang dalam soft case alias tas yang ukurannya lebih ringkas. Bentuknya seperti yang bisa dilihat di foto-foto berikut. Ada sejumlah aksesori pendamping yang bakal didapatkan di dalam kemasannya. Yang paling penting mungkin adalah klip dengan magnet berbentuk bundar. Ini untuk memasang unit transmitter di pakaian. Cara pasangnya cukup kaitkan magnet di baju, terus tempelin aja transmitternya. Karena pakai magnet, kita pun masih bisa muter-muter supaya mic-nya menghadap ke mulut biar suara lebih jelas. Selain model klip yang jumlahnya ada 2 buah, ada juga 4 magnet bundar yang fungsinya sama. Kita bisa taruh 2 magnet di baju sehingga menjepit, kemudian tempelin transmitter di luar. Ini buat kalau nggak memungkinkan atau kurang enak dilihat kalau pakai klip ya. Jadinya opsi penempatan lebih bebas. Magnetnya juga kuat banget by the way, jadi kecil kemungkinan copot. Saking kuatnya sampai susah dipisahin pas nempel bareng. Mungkin perlu hati-hati juga kalau deket benda logam atau kalau ada benda yang sensitif terhadap magnet. Buat unit receivernya, ada magnet yang juga punya adapter cold shoe. Jadi kalian bisa tempatin di hot shoe kamera maupun holder HP yang punya cold shoe. Selain itu, kita juga dapat 2 buah kabel, yaitu kabel audio 3,5 mili dan USB. Kabel audionya tipe TRRS dan auto sensing, jadi nggak perlu beli kabel lagi buat koneksi ke HP. Baik pakai kamera dedicated maupun HP, BlinkMe akan otomatis menyesuaikan, sehingga nggak perlu pakai kabel adapter TRS ke TRRS. Kabel USB-nya berjenis USB-A to USB-C. Fungsinya selain untuk charging via konektor USB-C di receiver, juga untuk mengakses rekaman onboard yang ada di unit mic-nya via komputer, kalau kalian mengaktifkan opsi itu. Lalu ada 2 buah windscreen yang berguna buat meredam suara angin kalau dipakai di luar ruangan. Cara pakainya adalah dengan dipasang langsung di mikrofon di transmitter. Lalu kita putar sedikit untuk mengunci. Sekilas mungkin kelihatan agak kurang meyakinkan dan kayak gampang copot gitu ya. Tapi sebenarnya ini kuat banget karena kita pakai kunci tadi dengan diputar. Last but not least ada holder HP yang turut dibekali dengan cold shoe serta thread 1/4 inci untuk dipasang ke tripod. Untungnya dalam box kemasan unit review yang gue terima ada pouch kecil ini juga, sehingga lebih praktis untuk bawa-bawa mikrofon berikut dengan aksesori-aksesorinya ketimbang harus membawa-bawa hard case. Mikrofon Saramonic BlinkMe sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 buah transmitter yang memuat mikrofon untuk menangkap suara, serta 1 unit receiver untuk meneruskan audionya ke perangkat perekam, misalnya HP atau kamera. Karena transmitternya ada 2, maka kita pun bisa merekam 2 sumber audio secara bersamaan. Misalnya 2 orang, 1 host, dan 1 tamu. Kedua unit transmitternya ini identik, sama-sama berbentuk bundar dan punya layar sentuh yang sudah dilapis screen protector plastik. Layarnya juga bundar dan berfungsi menampilkan indikator-indikator seperti kapasitas baterai, volume, dan gain audio. Selain itu, layar sentuh digunakan juga untuk navigasi menu di masing-masing transmitter. Cara navigasinya mirip banget sama smartwatch ya. Tinggal swiping dan tapping aja. Kalau kita swipe dari atas ke bawah akan muncul quick menu yang berisi opsi pengaturan layar. Mau dihidupkan terus pakai timer atau mode echo, fungsi mute, setting untuk pairing, dan tombol untuk melakukan onboard recording. Swiping dari bawah ke atas akan memunculkan menu utama. Di sini ada pengaturan onboard recording termasuk di dalamnya pilihan bit depth,
mau standar 16 bit atau 24 bit yang dynamic range-nya lebih luas. Lalu ada pengaturan aktivasi noise reduction, gain untuk transmitter, serta brightness layar. Semua pengaturan ini bersifat independen buat masing-masing transmitter ya. Jadi kalau misalnya kalian setting noise reduction, gain audio, brightness layar, dan lain-lain, itu hanya berlaku buat transmitter yang itu aja. Sementara transmitter satunya lagi pakai setting sendiri secara terpisah. Yang menarik, kita bisa customize wallpaper layar untuk menampilkan gambar dari kita sendiri, misalnya logo channel YouTube. Untuk melakukan ini, kita perlu install aplikasi Saramonic dulu di HP. Begitu dibuka, aplikasinya bisa disambungkan ke unit receiver dari mikrofon BlinkMe lewat Bluetooth. Nah, nanti kita bisa langsung upload gambar untuk wallpaper, sekaligus mengatur layout indikator-indikator di layar sesuai dengan beberapa preset yang disediakan. Di aplikasi ini juga tersedia sejumlah tema visual yang bisa dipilih. Bener-bener kayak smartwatch pokoknya. Uniknya lagi, tampilan layar di masing-masing transmitter bisa diatur sendiri-sendiri secara independen, jadi nggak harus sama. Kita juga bisa milih tema dan wallpaper langsung dari transmitternya. Caranya adalah dengan tapping dan tahan jari di layar, lalu tinggal scrolling aja ke atas dan ke bawah. Selain touchscreen, di sisi transmitter ada mikrofon pastinya, kemudian dua tombol power dan tombol noise reduction yang berwarna kuning. Masing-masingnya ini menjalankan beberapa fungsi berbeda. Misalnya tombol power bisa ditekan sekali buat balik ke home screen kalau misalnya kita lagi navigasi di menu, atau mematikan layar kalau misalnya kita sudah di home screen, atau bisa juga tekan 2 kali buat lock screen. Fungsi dua tombol ini berikut tombol-tombol di unit receiver bisa diganti-ganti sesuai keinginan lewat aplikasi Saramonic. Itu tadi buat unit transmitternya. Nah, unit receiver dari Saramonic BlinkMe ini juga nggak kalah menarik dengan serangkaian feature yang berguna. Di sini kita bisa ngeliat status dari receiver sekaligus kedua transmitter. Untuk mengakses menu receiver, kita bisa swiping dari atas ke bawah. Nah, di sini ada opsi pengaturan mode perekaman yang bisa dipilih, yaitu mono, stereo, dan safety channel. Gain buat receiver, gain buat masing-masing transmitter, displaynya mau dinyalain terus atau mati secara otomatis, dan juga setting pairing dengan transmitter. Selain receiver, kita juga bisa mengendalikan transmitter dari menu ini. Caranya adalah dengan swiping dari bawah ke atas di kolom masing-masing transmitter di layar. Jadi yang sebelah kiri atau di sebelah kanan ya. Kita bisa menekan tombol record supaya transmitter mulai merekam ke onboard memory. Bisa juga mute atau unmute mikrofonnya. Lalu ada keterangan memori internal masing-masing receiver, berapa durasi perekaman yang tersisa, dan opsi untuk format memori alias menghapus isinya. Di sisi lain dari receiver terdapat 3 tombol power dan gain. Ini untuk naik turunin gain di receivernya ya. Seperti di transmitter, fungsi ketiga tombol di receiver ini juga bisa diubah-ubah lewat aplikasi. Kemudian di sisi satunya lagi ada rangkaian konektor yang terdiri dari output audio dan headphone, dua-duanya 3,5 mili, serta ada juga konektor USB-C untuk keperluan charging dan transfer data. Kedua unit transmitter BlinkMe terpasang ke receiver menggunakan magnet dengan posisi bolak-balik sehingga praktis. Jadi satu, nggak mencar-mencar. Ini juga untuk keperluan charging. Kalau semua unit dalam keadaan dimatikan dan kita menancapkan kabel USB ke charger, maka pengisian baterai akan segera dimulai. Layar receiver akan menyala untuk menunjukkan status baterai dari kedua transmitter dan unit receivernya sendiri. Lengkap dengan persentasenya sehingga kita bisa tahu dengan jelas pengisian baterainya sudah sejauh mana. Kalau menurut Saramonic, masing-masing transmitter BlinkMe punya daya tahan hingga 9 jam, sementara unit receivernya kuat hingga 24 jam dan bisa menambah baterai transmitter juga. Untuk menggunakan Saramonic BlinkMe, pastinya kita harus nyalain dulu ya receiver dan transmitternya. Kita pisahkan dari unit receiver, lalu kita tekan tombol power di masing-masing. Transmitter dan receiver akan tersambung secara otomatis, kemudian kita bisa pasang unit transmitter di pakaian, lalu unit receiver di cold shoe, baik di kamera maupun di holder HP. Langkah berikutnya, tinggal tancapkan keluaran audio ke perangkat perekam. Kabel yang disediakan adalah tipe TRRS ke TRRS dan auto sensing, jadi kita bisa langsung hubungkan ke kamera atau HP yang memiliki konektor audio 3,5 mm. Gimana kalau HP-nya nggak ada konektor 3,5 mm? Nah, ada dua cara nih. Kita bisa pakai dongle converter dari jack audio 3,5 mm ke USB-C misalnya. Ini mungkin kebutuhannya beda-beda ya antar perangkat. Ada yang bisa pakai konverter sederhana dan ada juga yang butuh adapter dengan chip DAC atau digital to analog converter terintegrasi seperti ini misalnya. Kalau mau lebih gampang, kita bisa pakai kabel USB-C ke USB-C. Gua udah coba di beberapa HP dan tablet dan bisa input audio langsung tanpa butuh adapter. Ini berlaku buat perangkat yang punya USB-C ya. Kalau mau ke iPhone, perlu kabel lagi yang beda, yaitu konverter audio 3,5 mm ke port Lightning. Karena ada konektor untuk headphone, kita pun bisa melakukan monitoring. Tinggal colok aja ke unit receiver.
Yang perlu diingat, konektor headphone ini hanya meneruskan audio yang ditangkap oleh mic, bukan pass-through dari perangkat. Jadi, kalau misalnya kita lupa pasang kabel atau koneksinya longgar, audio tetap akan terdengar di earphone meskipun sebenarnya nggak terekam di perangkat. Jadi, pastikan dulu semua koneksi udah beres dan inputnya juga ada sebelum mengenakan headphone. Jack headphone di Saramonic Blink Me ini bisa berguna buat monitoring ketika kita pakai kamera yang nggak ada output headphone-nya ya, cuma mic aja gitu. Atau kalau misalnya kita pakai gadget mobile seperti HP. By the way, output audio dari USB dan jack 3,5 mili ini bisa digunakan berbarengan. Jadinya kita pun bisa merekam ke dua perangkat sekaligus. Untuk mode perekaman kita bisa pilih antara 3 pilihan dari receiver. Pertama adalah mono, ini mode biasa ya. Jadi audio dari kedua transmitter disatukan dalam satu track. Kemudian ada mode stereo yang memisahkan input dari kedua transmitter, masing-masing menjadi channel left and right. Keuntungan dari pakai mode stereo ini adalah masing-masing track hasil rekaman kedua transmitter bisa diedit secara terpisah. Misalnya pas interview, salah satu orang ngomongnya agak pelan, nah kita bisa naikin volume track rekaman orang itu aja tanpa mengganggu rekaman orang yang satunya lagi. Kemudian mode ketiga adalah safety mode. Ini sama kayak mode mono, tapi track rekaman dari salah satu transmitter akan dikurangi gainnya jadi minus 6 desibel untuk jaga-jaga kalau distorsi karena volume terlalu tinggi. Selain ke perangkat kamera atau HP, kita juga bisa melakukan perekaman secara onboard ke memori internal mikrofonnya. Ini fungsinya harus di-trigger ya, by the way, melalui menu. Bisa dari receiver atau masing-masing transmitternya. Bisa juga kita atur agar langsung merekam alias auto recording begitu transmitternya dinyalakan supaya nggak lupa. Untuk mengakses audio yang direkam secara internal ini kita harus menghubungkan unit receiver dengan kabel data USB ke perangkat PC Windows, Mac, atau Android. iPhone dan iPad nggak didukung. Mungkin karena file manajemen di sistem operasinya beda. Cara menghubungkannya agak unik, jadi perekaman onboard Saramonic Blink Me itu disimpan di memori internal masing-masing transmitter secara independen. Tiap transmitter punya memori internal sendiri, dan perekaman onboard bisa dilakukan masing-masing juga. Kita pun perlu memasang transmitter ke receiver dulu sebelum menancapkan kabel data ke komputer. Kemudian transmitter akan terbaca di komputer layaknya media penyimpanan eksternal. Kita tinggal klik, lalu buka, dan copy-paste file-file rekaman suara di dalamnya. Kita bisa lihat juga bahwa masing-masing transmitter punya memori internal sekitar 8 GB. Menurut Saramonic, ini cukup untuk merekam hingga 22 jam dengan bit depth 16 bit, atau hingga 15 jam dengan bit depth 24 bit. Gimana kalau kita mau nyambungin ke komputer untuk dipakai sebagai mic eksternal, misalnya untuk teleconference? Itu bisa juga. Caranya adalah dengan memisahkan transmitternya dulu, lalu tancapkan receivernya aja dengan kabel USB. Dengan begini, Blink Me akan terdeteksi sebagai mikrofon, dan audio yang ditangkap oleh transmitternya pun akan diteruskan ke komputer. Kalau kita taruh transmitternya di receiver, maka transmitter otomatis akan dimatikan dan diisi baterainya. Seperti terlihat dari lampu indikator warna merah dan keterangan di layar receiver. Jadi, kita bisa aja cuma pakai satu transmitter, sementara yang lain dicas. Kalau mau ditempelin doang tanpa dicas, misalnya buat berfungsi seperti shotgun mic di hot shoe, sebenarnya bisa juga, meskipun agak akal-akalan sih. Pastikan aja pin buat charging di receiver nggak kontak dengan pin di transmitter, supaya nggak otomatis dimatiin. Untuk kualitas suaranya kalian sudah bisa dengar sendiri ya, karena video ini audionya direkam dengan menggunakan Saramonic Blink Me. Kalau menurut gue sih kualitas audionya ini termasuk bagus untuk ukuran mic clip-on. Satu kekurangannya mungkin mic ini masih nangkap suara di sekitar dengan lumayan kentara, jadinya rawan bocor kalau di lingkungan yang agak berisik. Nah, sekarang gue lagi ada di luar, di lingkungan outdoor, untuk memperdengarkan seperti apa tangkapan suara dari mikrofon Saramonic Blink Me. Untuk vokalnya dan juga suara-suara dari sekitar kayak gimana nih. Ada macam-macam banget, selain ada suara kendaraan juga ada suara orang ngobrol, kemudian ada suara AC lah dan lain-lain. Ini gue melakukan perekaman secara simultan menggunakan dua transmitter dalam mode stereo ya. Jadi satu transmitter merekam dengan noise reduction, sementara transmitter yang lain merekam tanpa noise reduction. Jadi kita bisa langsung melakukan perbandingan secara langsung. Kita bisa pilih tracknya di post production untuk langsung mendengar seperti apa efek noise reduction. Kalau dari eksperimen-eksperimen gue yang sebelumnya sih, fitur noise reduction di Blink Me ini cukup bisa meredam dengan efektif suara-suara dari sekitar sehingga nggak terlalu kentara, meskipun masih ada juga yang bisa masuk ya. Kemudian kualitas audio atau kualitas vokalnya itu juga berasa sedikit berkurang. Tapi kalau menurut gue secara overall masih kedengaran cukup alami dan pastinya memadai juga untuk berbagai macam keperluan. Buat perbandingan aja, ini gue ngerekam suara Blink Me serta clip-on standar dengan lavalier dan mic desktop. Mari kita dengar suara mereka seperti apa. Oke, ini perbandingan suara 3 mikrofon yang tersambung ke komputer dan digunakan secara bergantian. Saramonic Blink Me dan mikrofon desktop via USB, serta mikrofon clip-on via mic input 3,5 mili. Jadi kalau dari manualnya, Saramonic Blink Me beroperasi secara wireless menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan jangkauan 100 meter, asumsi line of sight artinya tanpa hambatan seperti tembok.
Polar pattern mikrofonnya omnidirectional dengan respon frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Sound pressure maksimal 110 dB, sampling rate 48 kHz dengan bit depth 16 bit atau 24 bit. Waktu pengisian dayanya buat receiver dengan charger 5 volt 2 ampere adalah 2,5 jam. Daya tahan receiver diklaim 24 jam, sementara masing-masing transmitter 9 jam. Untuk dimensi fisiknya, unit transmitter berdiameter 47 mm dengan ketebalan 12,5 mm, bobotnya 30 gram. Sementara receiver berukuran 56,6 dikali 56,6 dikali 25,2 mm dengan bobot 70 gram. Oke Sobat Tekno, itu tadi review kita tentang Saramonic Blink Me. Mikrofon clip-on ini punya banyak keunikan dan fitur menarik ya. Beberapa mungkin terkesan gimmick, kayak misalnya wallpaper layar touchscreen yang bisa diganti-ganti. Tapi ini menurut gua bisa bermanfaat juga buat keperluan branding. Kemampuan-kemampuan lainnya banyak yang berguna juga, mulai dari perekaman onboard, mode perekaman 2 channel stereo, 2 output audio via USB dan jack audio 3,5 mili, noise reduction, monitoring headphone, sampai metode attachment yang serba berbasis magnet. Semuanya handy banget buat produksi di lapangan. Kalau kalian biasa pakai clip-on yang pakai baterai A2 dan lavalier, berasa beda praktisannya. Ini jauh lebih ringkas dan praktis penggunaannya. Kalau kalian tertarik, Saramonic Blink Me sudah bisa diperoleh di pasaran Indonesia dengan harga kisaran Rp3.750.000. Bandrol itu bersaing ya dengan mic-mic clip-on lain yang sama-sama punya 2 transmitter. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.